Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue ya, Lutfi Service. Seperti biasa di tutorial service handphone ya, ini ada kasus HP Infinix yang ketika dicas dia itu hanya lambang pengisian diam. Jadi diam, gak ada berkedip sama sekali, diam aja kayak gitu ya, putih di bagian atas notifikasinya. Nah, sempat gue colokan tadi ke USB komputer, dia itu langsung terdeteksi USB port MediaTek. Nah, sempat juga gue mau flashing nih HP, tapi katanya ini gue tanya user tuh nggak ada problem seperti ngehang atau apapun ya. Dan nggak ada yang viral juga untuk kasus yang di HP Infinix itu ketika terbaca port MediaTek ketika langsung colok komputer. Itu kerusakan pada software, nggak ada yang viral jadinya. Nggak kayak Oppo A12 kan banyak ya yang tahu kedetek MediaTek langsung di flash langsung sembuh. Kalau ini nggak ada sama sekali. Tadi pun juga sempat gue konfirmasi ke user, karena sebelum apa-apa itu konfirmasi sebelum ditinggal sama user, karena untuk kasus mati total itu kalau kita lagi ada servisan harus ditinggal ya, karena nggak bisa memastikan waktunya berapa lama. Jadi gue asumsikan bahwa HP ini kerusakannya udah pada IC CPU ataupun IC RAM, yang mengakibatkan kita itu harus bongkar kalengnya. Nah, ini dia proses bongkar yang memang sangat membuat kita itu kewalahan ya, karena dia itu semua IC-nya itu menyatu pada HP Infinix ini. Jadi ada IC power, ada IC EMC-nya, ada IC CPU-nya, semuanya di sini. Ini kita menggunakan plug di sekeliling kaleng ini. Kita mau menggunakan blower, kita enggak main congkel ya, karena HP ini udah mati juga. Jadi gua menggunakan blower aja, dan sedikit supaya cepat. Jadi di bagian satu kaki yang ada di kalengannya itu gua tambahin timah biar cepat meleleh ya. Jadi biar ada lubangnya sedikit dan mudah untuk kita buka. Nah, ini menggunakan Quix 858 digital dengan panas itu 400. Lumayan ya panasnya. Untuk anginnya itu 1,5 dan menggunakan cutter. Jadi ini harus perlahan. Apakah ini akan bocel atau enggak, kita pun juga enggak tahu. Tetap kita hati-hati juga. Ini malah ada yang beli, jadi gue cut di sini. Gue diamkan terlebih dahulu dan gue coba kembali ya. Gangguan di counter gue itu, gue masih sendiri, gue bosnya dan gue juga karyawannya. Belum sanggup untuk gue gaji karyawan karena belum ada sih karyawan yang cocok buat di sini ya. Oke, jadi kita lanjut. Ini pembukaan kaleng yang sangat hati-hati dengan menggunakan tambahan plug kembali. Ini ada sekitar 3 menitan atau 2 menitan ya untuk proses pembukaan kaleng seperti ini. Jadi lumayan lama dan harus hati-hati juga ya. Untuk blower itu panasnya sebenarnya nggak terlalu maksimal, karena blower gue itu kayak yang oleng kayak gitu ya. Untuk panas 400 itu kayak nggak terlalu panas. Nah, nggak tahu ya kenapa. Nah, di sini ya sudah tercopot dan masih saja ada yang bocel-bocel seperti ini tuh ya kan. Ini padahal sudah kita blower, sudah gua tambahin pakai plug juga, tapi masih ada aja yang keangkat ya si kaki yang seharusnya itu tidak terangkat kalau kita menggunakan blower dengan panasnya itu lumayan. Kena pisau aja tadi panasnya itu lumayan ya. Dan ini mudah-mudahan ya enggak terjadi apa-apa. Jadi kita rapikan. Ada 2 komponen di sini yang kecopot ya di bagian sini tadi menggunakan cutter. Jadi kita bakal copot aja untuk 2 komponen yang kecopot itu, takutnya menghambat dan menjadikan konslet. Nah, jadi sebelumnya di sini ada 4 IC ya. Jadi kita mau reroute ke 4-4-nya. Ini kalau kita pasang kembali ini nggak bisa ya, takutnya ngeground ke komponen yang ada pada pinggirnya kalengnya itu. Jadi kita memutuskan untuk tidak memasangkannya kembali. Tadinya kita mau pasang karena kan ada bagian fingerprint yang harus menempel ke kaleng tersebut. Jadi kita nggak pasang lagi karena takut ngeground ya, karena nggak rapi juga untuk tadi pembukaannya. Ya, pemula baru belajar. Ini kita copot ya untuk 2 ini kapasitor.
Ini dua ini jadi menyambung ya, tadi keangkat, jadi gue copot aja daripada menghambat dan menjadikan konslet karena menyambung ke komponen yang lain juga. Nah, keempat komponen ini bakal gue tambahin plug dan gue bakal lakukan rehot pada komponen ini. Jadi ini pun juga gue konfirmasi ya ke usernya, ini dengan cara awal ataupun cara yang paling mudah. Jadi kita melakukan rehot ke komponen-komponen IC ya, IC pada HP ini. Jadi kan harusnya kalau lebih baik itu kita rebal ya, IC yang bermasalah, IC CPU-nya yang bermasalah kita bisa rebal, ataupun IC MC-nya kita bisa rebal, cetak ulang untuk IC-nya. Tapi di sini gua melakukan rehot ya, hanya memanasi dan IC-nya itu sampai agak sedikit tergoyang ya, tergoyang dengan sendirinya ya, tergoyang dengan sendirinya. Dan IC core-nya pun juga kita lakukan rehot juga ya. Nah ini sebentar aja tadi gue rehot, nggak sampai 1 menit, nggak terlalu panas-panas banget. Nah kita bisa bersihkan sisa plug yang sudah kita berikan tadi pada HP ini ya. Nah sampai ini menunggu mesinnya itu dingin, lalu kita bersihkan bisa dengan menggunakan thinner itu mereknya yang harus buat teknisi ya, harus buat elektronik, misalkan thinner Impala ataupun thinner merek yang A spesial gitu, atau minyak kayu putih. Ini masih panas ya, jadi kita tunggu dulu sampai benar-benar nggak panas. Kalau udah nggak panas, jadi kita bisa siapkan cairan ya. Ini sampai bersih nanti ya. Nah ini gue menggunakan cairan alkohol yang biasa gue pakai buat membersihkan kalau kita mau pasang anti gores ya. Buat pasangan itu sama tisu anti gores yang membersihkan layar LCD. Ini gue pakai buat ke mesin juga karena cepat mengeringnya juga. Dan ini sudah selesai, jadi HP ini jadi gundul ya, jadi udah nggak ada tutup kalengnya, karena kalau dipasang takutnya konslet karena nggak rapi tadi ya. Nah di sini dicas sudah berkedip-kedip, itu artinya sudah masuk ya. Kalau tadi kan dicas itu hanya lambang putih yang diam, ini sudah berkedip-kedip, itu artinya baterai sudah bisa masuk tapi pengisian daya yang kosong. Gue coba ya untuk pengecasan di casan yang bagus terlebih dahulu di pinggir yang punya gua. Ini sudah bagus ya, bisa berusaha mengecas. Dan gue coba kembali di HP di casan yang ini casannya masih diam. Gue coba pindahkan menggunakan kabel yang satunya lagi, dan port value ini udah terlihat bagus ya. Dan di sini gue bakal rapikan setelah gue rehot, dan kita bakal cas dan kita bakalan skip hasil dari pengecasan ini ya. Oke, jadi ini hasilnya setelah gue cas tadi ya. Dan gue ganti juga untuk kabelnya karena lambat banget menggunakan kabel yang tadi itu. Ini sudah mengisi 5%. Dari awalnya itu habis banget ya untuk baterainya, ada 0%. Sekarang sudah mengisi 8%. Dan ini hasil garapan kita tadi ya, yang lakukan kita rehot semua IC yang ada di dalam kaleng besar itu, termasuk IC powernya juga kita lakukan rehot. HP ini baru kali ini gue nyalakan ya, tadi pas gue skip itu nggak gue nyalakan sama sekali, dan gue belum coba ya, gue pastiin dulu ya mengecasnya dengan lancar. Dan alhamdulillahnya HP ini sudah bisa booting, dan mudah-mudahan HP ini bisa masuk ke menu dan berjalan dengan lancar. Nah ya, kalau berhubungan dengan IC CPU itu berpengaruh ke semuanya, karena hampir semua jalur apapun itu yang mengerjakan adalah CPU, yang merintahkan adalah CPU. Jadi CPU itu sangat berpengaruh banget pada semua yang ada pada HP ini ya, kinerja di HP ini. Oke, jadi sudah normal. Jadi alhamdulillah ya, ini dengan cara rehot IC CPU-nya ternyata kasus terbaca MediaTek dan Mariotal di HP Infinix ini kita bisa asumsikan ini CPU-nya yang bermasalah dan bisa diatasi dengan cara rehot. Terima kasih.